Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang memahami hikmah pelaksanaan zakat. Memahami hikmah pelaksanaan zakat. Di dalam ajaran Islam terdapat sebuah ajaran yang sama-sama sudah kita kenal, yaitu adanya kewajiban untuk melaksanakan zakat bagi kaum muslimin dan muslimat, dan ini adalah termasuk salah satu rukun dalam Islam, sehingga ini menjadi hal yang sangat pokok sebagai ajaran inti dalam ajaran Islam, dan seseorang bisa lepas keislamannya jika dia tidak melaksanakan kewajiban zakat ini, apalagi dengan penolakan dan lain sebagainya. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh kaum muslimin sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Kita sama-sama ketahui bahwa zakat ini sebetulnya terdapat beberapa jenis, ya, zakat ini. Ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta, ini pun nanti jenisnya sangat banyak begitu. Kemudian ada lagi zakat fitri, zakatul fitr, ya, zakatul fitri yang di kita biasanya lebih dikenal dengan istilah zakat fitrah gitu. Nah, tentu saja tentang zakat ini pertama yang harus kita pahami adalah mengenai sumber hukumnya, sumber dalilnya. Dan tentu saja sangat mudah kita temukan dalil tentang zakat ini dalam Al-Quran, ya. Karena dalam Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya menjelaskan tentang kewajiban zakat, menjelaskan tentang aturan-aturan mengenai zakat, ya. Nanti dalam pelaksanaan zakat itu ada yang disebut dengan muzaki dan ada juga yang disebut dengan mustahik. Muzaki adalah pihak yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah pihak yang menerima zakat. Tidak boleh sembarangan kita memberikan zakat itu, mustahiknya pun diatur secara jelas dalam Al-Quran, dan sehingga dalam Al-Quran misalnya itu langsung disebutkan adanya 8 golongan, ya, 8 asnaf sebagai pihak penerima zakat. Dalam Al-Quran itu langsung dicantumkan begitu. Nah, kemudian hal itu juga dilengkapi dengan keterangan dalam sejumlah hadis, ya. Jadi artinya zakat ini kan termasuk kategori ibadah mahdoh sebetulnya. Jadi zakat itu masuk kategori ibadah mahdoh. Kenapa? Karena tata caranya sudah diatur secara secara baku begitu. Diatur perintahnya langsung datang dari Allah dan juga dicontohkan prakteknya oleh Rasulullah SAW. Jadi zakat ini aturannya baku begitu. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh kita kreatif sendiri dalam pelaksanaan zakat ini, karena aturannya sangat jelas. Sampai pihak yang menerimanya siapa itu diatur dalam Islam. Berapa jumlah dan ukurannya itu diatur dalam Islam gitu, ya. Nah, tentu saja mengenai zakat ini yang perlu kita pahami juga adalah terkait jenisnya, ya. Zakat itu kan tadi sudah kita paparkan, ada zakat mal, ada juga zakatul fitri, zakat fitr atau zakat fitrah biasa dikenal di kita, dan masing-masing ada aturannya gitu. Nanti kalau dalam zakat mal misalnya dikenal istilah nisab dan haul misalnya. Nisab itu artinya standar minimal, ya, standar minimal
seseorang itu mendapatkan kewajiban zakat mal itu. Jadi standar minimal yang bisa mewajibkan seseorang kalau dia sudah mencapai batas minimal itu, batas jumlah harta minimalnya itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, begitu ya. Dengan berbagai jenis zakat malnya ya nanti ya. Nanti kan ada zakat perdagangan, ada zakat binatang ternak, begitu ya. Ada zakat emas dan perhiasan dan lain sebagainya lah gitu. Nanti itu ada aturannya masing-masing. Kemudian nanti ada juga ukurannya masing-masing gitu ya. Misalnya dalam sejumlah aturan itu ada 2,5% misalnya ya. 2,5% itu kan aturannya adalah terkait zakat mal begitu. Nanti ada rinciannya tersendiri mengenai hal ini. Kemudian kalau zakatul fitr atau dikenal di kita dengan zakat fitrah itu tentu saja terkait erat dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Karena memang sebetulnya zakat fitri atau zakat fitrah ini itu pelaksanaannya terkait erat dengan Idul Fitri. Karena nanti sebetulnya ada beberapa waktu yang berbeda ya. Jadi ada waktu menunaikan zakat fitrah ini, waktunya itu berbeda-beda. Meskipun waktu yang paling utama sebetulnya adalah pada malam takbir ya, pada malam takbiran itu. Jadi setelah buka puasa terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu di situ. Jadi setelah buka puasa terakhir di bulan Ramadan, di misalnya hari Kamis misalnya Idul Fitri nih. Hari Kamis Idul Fitri berarti kan hari Rabu itu adalah puasa terakhir ya. Kamis Idul Fitri, maka hari Rabu terakhir kan puasa Ramadan misalnya nih ya. Nah, berarti kan Rabu Maghrib malam Kamis itu sudah merupakan buka puasa terakhir. Nah, sehingga setelah Maghrib itu kan sudah masuk bulan Syawal ya, karena dalam Islam kan perhitungan Hijriah itu dimulai pas Maghrib, masuknya waktu Maghrib begitu. Nah, di waktu itulah sebetulnya di Maghrib di malam terakhir itu, Maghrib pada saat malam takbiran itulah waktu yang paling utama untuk melaksanakan menunaikan zakat fitrah ini. Sampai batas waktunya nanti adalah dilaksanakannya sholat Id ya, sholat Idul Fitri ya, Idul Fitri. Nanti sebetulnya ada lagi rinciannya setelah sholat subuhnya ya, rinciannya waktu yang paling utama itu nanti ada lagi setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri itu. Jadi misalnya hari raya Idul Fitri sholat Idnya misalnya jam berapa ya, jam 7 misalnya ya, katakanlah jam 7 pagi itu sholat Id misalnya, maka di subuhnya itu setelah subuh itu adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat menunaikan zakat fitrah itu begitu. Dan itu sebenarnya dimulai sejak malam takbiran ya, sejak masuknya Maghrib begitu ya, Maghrib di malam takbiran itu. Nah, batas maksimalnya adalah sampai dilaksanakannya sholat sunnah Id begitu, sholat sunnah Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu setelah sholat Id, maka itu hukumnya tidak sah begitu, tidak sah sebagai zakat fitrah. Nanti nilainya menjadi sedekah biasa saja. Kalau orang mengeluarkan zakat fitrah misalnya setelah dilaksanakan sholat sunnah Id begitu, maka itu nilainya menjadi sedekah biasa saja, tidak menjadi zakat fitrah begitu. Nah, terkait dengan zakat fitrah ini, memang kalau kita telusuri sejarahnya ya, ini sangat panjang sejarahnya dalam Islam itu. Bahkan pertama misalnya zakat ini pertama kali muncul syariatnya di tahun kedua Hijrah. Di tahun kedua Hijrah itu bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan puasa Ramadan. Jadi kan puasa Ramadan itu baru pertama kali disyariatkan, dilaksanakan oleh kaum muslimin pada tahun kedua Hijrah. Setelah 2 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kira-kira tahun kedua Rasulullah hijrah ke kota Madinah bersama para sahabat ya. Jadi kalau di Mekah kan ketika Rasulullah 13 tahun di Mekah berdakwah, itu belum ada puasa Ramadan, termasuk zakat belum ada juga, zakat fitrah sama juga ya, zakat mal belum ada juga ketika
ketika di kota Mekah gitu. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, baru dilaksanakan di kota Madinah pada tahun kedua Hijrah. Nah, kemudian pada awalnya sebetulnya mustahik zakat itu hanya dua pihak awalnya dalam sejarahnya. Zakat fitrah ya. Untuk zakat fitrah itu sebetulnya mustahiknya cuma dua, yaitu fakir miskin. Itu dalam awal sejarahnya ya. Dalam awal sejarahnya itu hanya untuk fakir miskin saja. Nah, nanti dalam perkembangan berikutnya dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat begitu. Nah, sahabat Lebakum dimanapun berada, jika kita telusuri sejarahnya, sebetulnya zakat ini jika dalam sejarahnya tidak ada ketegasan dari Khalifah Abu Bakar saat itu hampir saja zakat ini hilang dari ajaran Islam ya. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat itu kan yang menggantikan beliau kan Abu Bakar ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika setelah Rasulullah wafat, ketika Abu Bakar naik menjadi khalifah pengganti Rasulullah kala itu terdapat kelompok-kelompok yang murtad begitu. Muncul kelompok-kelompok murtad ya, orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Dan ada yang muncul sebagai mengaku sebagai nabi begitu ya. Di situ kan ada sejumlah orang ya yang mengaku sebagai nabi gitu. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Aswad Al-Unsa, ada Tulaiha begitu ya. Jadi itu ada yang lainnya itu mereka itu muncul mengklaim sebagai nabi begitu ya. Dan mereka sebagai nabi-nabi palsu itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq beserta kaum muslimin. Dan diantaranya termasuk kelompok-kelompok murtad yang menolak untuk membayar zakat. Gitu. Kenapa? Karena kala itu mereka beranggapan bahwa zakat itu semacam upeti begitu yang harus diberikan kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah sudah wafat maka kewajiban itu sudah tidak ada lagi begitu. Padahal kan ini kan kewajiban datangnya dari Allah Subhanahu wa taala begitu, bukan dari Rasul. Ini kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi. Dan Umar sebetulnya sempat menanyakan hal itu kepada Abu Bakar, kenapa mereka diperangi? Orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini, karena orang yang tidak mau membayar zakat ini ketika itu mereka masih mau melaksanakan sholat. Jadi mereka masih melaksanakan sholat, tapi mereka menolak untuk membayar zakat, gitu, ya. Sehingga Umar bin Khattab itu sempat mempertanyakan hal itu kepada Khalifah Abu Bakar, kenapa mereka diperangi. Kata Abu Bakar, aku akan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat karena dalam Al-Quran misalnya zakat itu disandingkan dengan sholat misalnya. Artinya apa? Artinya zakat itu adalah hal yang prinsip dalam ajaran Islam. Kalau orang kemudian menolak membayar zakat, maka itu sama dengan dia menolak ajaran Islam, begitu. Karena ini kan bagian dari rukun Islam, ya. Maka kalau kata Abu Bakar, orang yang menolak zakat tuh sama seperti dia menolak sholat, begitu. Karena perintah zakat tuh selalu bersanding, beriringan dalam Al-Quran, beriringan dengan perintah sholat, ya kan? Wahai kau orang-orang yang beriman, laksanakanlah sholat dan laksanakanlah zakat, begitu ya. Jadi aqimis sholat wa atu zakah, kan begitu dalam Al-Quran kan begitu ya. Laksanakanlah sholat, tegakkan sholat, dan juga laksanakan zakat. Jadi dalam Al-Quran sangat beriringan terus sholat dengan zakat ini. Nah, sehingga itulah sebabnya berhasil ditumpas kelompok-kelompok murtad ini begitu yang menolak membayar zakat, sampai akhirnya Umar bin Khattab itu dalam satu keterangan diriwayatkan, kata Umar, andai saja tidak ada Abu Bakar, zakat ini akan hilang gitu. Andai saja tidak ada Abu Bakar, zakat ini akan hilang. Kenapa? Karena Umar tahu bahwa betapa besar jasanya Khalifah Abu Bakar dalam mempertahankan syariat zakat ini begitu. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, adanya sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, hikmah terpenting dari pelaksanaan zakat ini tentu saja bahwa Islam itu mengajarkan kepedulian sosial kepada umatnya. Nah, itu kata kuncinya. Islam mengajarkan kepedulian sosial kepada umatnya. Jadi
Islam itu tidak hanya cukup peduli pada diri sendiri, tapi Islam juga mengajarkan umatnya untuk peduli pada orang-orang lain di sekitarnya, begitu ya. Jadi kan tidak boleh dalam Islam itu orang dia kenyang sendiri sementara tetangganya kelaparan. Tidak boleh dia perutnya kenyang sendiri begitu. Tetangga-tetangga di sekitarnya itu kelaparan. Nah, itu dilarang dalam Islam. Ya, harus peduli. Dan di antara bentuk kepedulian dalam Islam itu ada dengan zakat. Zakat itu adalah satu ajaran dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai ada orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa makan, begitu, tidak bisa makan, kemudian dia tidak diperhatikan masalah kesejahteraannya segala macam begitu, sehingga kita itu diberikan pesan dalam Islam bahwa kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap anak-anak yatim, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, begitu. Jadi ini adalah hal penting dalam ajaran Islam. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.